Selamat datang di Literasi Talk TBM Karya Prestasi, ruang temu bagi kita semua untuk berbagi gagasan, memperluas kesadaran dan yang terpenting menemukan dorongan untuk bergerak. Sesuai dengan semangat TBM Karya Prestasi, menyalakan aksara, menebarkan cita. Literasi Talk hadir bukan sekedar sebagai ruang bicara, tetapi sebagai wadah bertumbuh, bergerak, dan berdampak bersama. Hari ini kita akan berdialog, menyimak, dan memaknai agar apa yang kita bicarakan tidak berhenti di kepala, tetapi sampai ke langkah nyata. Karena literasi bukan hanya sekedar tahu, melainkan tentang sadar dan berani bertindak. Mari kita mulai Literasi Talk, kata yang berarti aksi yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam literasi untuk kita semua. Halo teman-teman live Instagram, senang sekali saya Karyati bisa menemani teman-teman malam ini di Literasi Talk TBM Karya Prestasi episode 7 ya teman-teman. Gak nyangka udah ke episode 7 pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh TBM Karya Prestasi. Pada kesempatan live kali ini dengan tema Generasi Literat, Anti Hoax dan Peduli Lingkungan. Di era digital seperti sekarang, kemampuan literasi bukan hanya soal membaca dan menulis teman-teman, tetapi juga bagaimana kita mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Malam ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita teman-teman, yang sungguh luar biasa akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka di bidangnya masing-masing tentu. Jadi tetap bersama kami hingga akhir sesi ya teman-teman. Dan karena ini sangat sayang banget untuk dilewatkan karena kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa dan insight-nya kita bisa ambil nih teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai Literasi Talk malam hari ini. Malam ini kita sudah bersama dua narasumber kita luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan praktik di bidangnya mereka masing-masing ya teman-teman, seperti yang aku katakan tadi. Dan kita mari sambut dua narasumber kita. Yang pertama, izin dulu ya teman-teman. Oke. Halo, selamat malam Abang. Selamat malam Karyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keluar belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Karyati. Di Lampung Bang ya? BM. Di Lampung ya Bang? Hah? Tengah di Lampung ya? Enggak. Kita kemarin tadi pagi kita live Zoom di Mapindo Lampung bersama dengan 200 siswa. Tadi kita belajar tentang AI atau KA, kecerdasan artifisial seperti itu Karyati. Selamat malam Bang Hafiz. Lama tidak berjumpa Bang. Sehat? Malam. Sorry Karyati. Bentar ya. Oke, makasih Bang ya dan Bang Piar udah nyepatin waktu juga untuk malam ini. Mungkin tadi pakai earphone-nya nggak masuk ya Bang ya suaranya. Sudah siap Bang untuk berbagi-bagi nih tentang ilmu, wawasan, dan pengalamannya apa yang pengen di-sharing ke teman-teman semua malam ini Bang? Siap, nanti kita kasih literasinya buat teman semuanya bagi literasi literat malam hari ini ya. Oke, siap Bang. Kita sambil menunggu pemateri selanjutnya ya Bang ya, satunya, karena mungkin masih terkendala. Oke. Saya menunggu lah. Oh, di Zoom ya Bang ya, kirain Karyati tuh pergi ke Lampungnya. Enggak ya? Di pamflet juga itu udah bilang online Zoom.
Jadi memang kita Ah, fokus pada Zoom dulu karena untuk saat ini kita mau menyasar lebih lebih banyak lagi buat mahasiswa Indonesia, buat pemuda-pemuda Indonesia, buat aplikasi KA kita. Jadi kita mencoba buat Zoom nanti dan alhamdulillah yang ngikut itu 300 siswa. wah, luar biasa sekali. Bagaimana Bang Hafiz? Ya, cuman video Karyati ya yang enggak muncul. Cuman ini ya, Oh, nggak masalah sih Bang, tapi di layar enggak masalah. Karyati tadi Abang, ah. Kalau Bang Septiar, muka Karyati ada Bang? Ada. Ah, ada, berarti sinyal Bang Hafiz yang mungkin ya Bang ya. Nah, Oke, aman, tapi ya Baru Bang ya, Bapak. suaranya ada Bang ya? Suara aman sih. Ah, suara aman, oke baik Bang. Oke, tanpa berlama-lama izin perkenalan dulu ya Bang ya. Nah, teman-teman udah ada nih dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Septiar Adri Laransyah, SIKOM. Beliau merupakan bagian Komite Publikasi dan Media Sosial Mafindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Halo Bang. halo Karyati, selamat malam buat para pendengar TBM Karya Prestasi. Luar biasa banget ya. Oke, nanti spill ya Bang apa itu Mafindo. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bang Ahmad Subhan Hafiz, SSO, SOS, merupakan Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Bang, kedengar suaranya Bang? Halo, selamat malam. Oke, aman ya Bang ya suaranya ya Bang ya Halo, meskipun mukanya nggak ada. aman. Salam kenal Oke, ya. buat kawan. Terima kasih juga untuk abang-abang sudah berkenan hadir. Mungkin waktunya sibuk, mungkin ya Bang ya dengan jadwal abang-abang yang luar biasa ya. Dan sebelum masuk ke diskusi, saya persilakan masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri secara singkat. Boleh mungkin dari Bang Septiar, mungkin Bang? Oke, terima kasih Karyati atas waktunya. Perkenalkan nama saya Septiar Andi Laransyah. Saya merupakan Komite Publikasi Media Sosial Mafindo Kepulauan Bangka Belitung. Jadi apa sih Mafindo ini kawan-kawan semuanya? Mafindo ini adalah komunitas baru di Babel. Jadi fokusnya kami adalah memberi literasi digital kepada masyarakat luas, baik kalangan orang tua, siswa, dan juga orang yang rentan usia. Seperti itu. Karena fokus kami adalah selain membahas masalah hoax, kami juga banyak bercimpung di dunia AI, KA, dan untuk membuat deteksi kita makin menambah keilmuannya dengan jelasnya perkembangan teknologi saat ini seperti itu. Saat ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan banyak kegiatan mulai dari kampanye anti hoax, yang kedua adalah kegiatan tentang AI, bagaimana cara kita memakai AI, yang ketiga adalah bagaimana kita membantu orang tua kita itu untuk memakai AI juga itu ada, yang keempat itu adalah tentang usia renta, yaitu tentang anti hoax karena banyak sekali orang tua kita ini yang usia-usianya udah renta itu banyak sekali ditipu ya. Katanya kalau campur ini gitu kan, jadi sehat gitu kan. Campur bawang nanti hilang penggalininya, mereka percaya. Nah itu kita sosialisasi ya buat orang-orang yang rentan usianya seperti itu. Begitu Karyati. Baik, terima kasih Bang Septia. Luar biasa banget ya teman-teman. Berarti Mafindo kurang lebihnya seperti itu ya. Apalagi untuk dari pihak Mafindo Kepulauan Bangka Belitung udah kampanye ya Bang ya. Dan edukasi, sosialisasi merupakan kayak di sekolah-sekolah juga Bang ya. Mungkin di desa juga udah pernah Bang ya? Sudah pernah kita semuanya. Ah, udah. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, izin Bang, kita ke Bang Hafiz. Boleh nih Bang, memperkenalkan diri dan menjelaskan profil komunitas secara singkat mungkin Bang? Oke, salam kenal buat Bang Septiar ya. Juga Karyati juga udah lama nggak bertemu ya. Bang kita pernah satu organisasi ya di BEM Fisip waktu itu. Perkenalkan saya Mas Juan Hafiz, bisa dipanggil Hafiz, Bung Hafiz. Sekarang saya Direktur Walhi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu mungkin kalau Walhi mungkin kawan-kawan sudah banyak gitu ya mendengar ya.
terkait Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pertama Walhi Kepulauan Bangka Belitung. Kami Walhi itu organisasi terbesar dan tertua lingkungan hidup di Indonesia. Kami punya 30 kantor daerah di Indonesia, salah satunya di Kepulauan Bangka Belitung, dan melakukan banyak kerja-kerja advokasi, kemudian perlindungan lingkungan hidup, riset, dan juga pendampingan komunitas. Nah, itu yang kami lakukan bersama kawan-kawan komunitas di berbagai wilayah. Terkait di Bangka Belitung tentu saja dengan berbagai isu sektoral ya, seperti pertambangan timah, kemudian perkebunan monokultur skala besar, dan juga pendampingan komunitas orang muda yang bagaimana ini juga mungkin inline dengan diskusi kita ke depan. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu, Karyati, dan juga Bang Septian. Baik, luar biasa banget. Terima kasih Bang Hafiz. Karena di sini udah azan, mungkin di jeda dulu bentar Bang ya. Takut gak kondusif Ya. suara saya. Di sini Bang ya. Oke, baik. Makasih ya teman-teman, karena kita harus menghargai juga suara azannya sudah berkumandang, alhamdulillah. Oke, kita izin lanjutkan. Untuk Bang Septiar, aman ya Bang? Siap, masih kedengar jelas suaranya. Oke, untuk Bang Hafiz, apakah Bang di situ? Ini wajahnya belum kelihatan Bang. Oke, Ya. aman ya Bang? Aman ya Bang? Aman. Oke, baik. Terima kasih Bang. Oke, nggak apa-apa Bang. Oke, izin Bang Abang, kita lanjut untuk diskusi kita selanjutnya. Dan untuk teman-teman, misalkan ada pertanyaan, boleh banget ya kita tanyakan di kolom komentarnya. Dan mungkin ini akan disiarkan ulang juga. Dan untuk abang-abangnya boleh nih berbagi insight-nya. Dan boleh nih Bang sharing untuk kedua narasumber, diceritakan sedikit tentang perjalanan abang-abang hingga bisa berada di bidang yang sekarang nih Bang. Mungkin tadi dari Bang Septia, sekarang ke Bang Hafiz. Perjalanannya Bang. Oh ya, mungkin kalau pengalaman pribadi belum banyak ya terkait lingkungan hidup. Memang dimulai itu ya sejak kuliah. Nah, di bangku kuliah itu memang di awal itu dalam proses berorganisasi, pertama itu memang langsung masuk mahasiswa beda alam. Waktu itu Mapasos FISIP UBB waktu itu. Nah,
terkait kepedulian lingkungan itu memang dipupuk itu dari pencipta alam waktu itu. Nah, memang prosesnya ketika setelah itu karena eh, kalau pengalaman pribadi ini kan memang sering itu ya beragam ya, naik turun gunung dan segala macamnya. Tapi memang lahir pertama kali kenapa mulai aktif dalam konteks lebih kritis terhadap lingkungan itu mulai dari baca buku Suhogi waktu itu. Nah, Suhogi itu kan kebetulan dia pendiri Mapala waktu itu, Mapala UI, dan dia banyak memproduksi buku, catatan seorang demonstran di persimpangan kiri jalan dan lain semacamnya. Jadi pencinta alam itu dia tidak hanya naik turun gunung ternyata, tapi juga kritis terhadap situasi demokrasi, kemudian pemerintahan dan konteks juga pendidikan kritis terhadap masyarakat gitu. Dan itu yang kemudian menggugah secara pribadi ya untuk melanjutkan di tapelnya. Waktu itu juga di 2018 sudah mulai menjadi volunteer walhi dan 2023 dapat mandat dari teman-teman lembaga anggota walhi untuk menjadi direktur eksekutif. Nah, pengalaman-pengalaman selain di organisasi lingkungan juga pernah ikut di BEM Fakultas, BEM Visip, terus organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang juga forum-forum diskusi yang kritis dan itu mendapatkan banyak pengalaman dari situ dan akhirnya terlibat secara praksis di kerja-kerja advokasi lingkungan hidup. Ini itu ya singkatnya. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Bang Hafiz ini dari organisasi dan baca buku tentunya teman-teman bisa menjadi yang sekarang. Beliau juga pecinta alam, tidak hanya naik turun gunung ya Bang ya, tetapi juga harus kritis kita teman-teman. Tetapi kita harus sadar juga tentang terhadap permasalahan yang ada, terutama di lingkungan dan alam. Nah, teman-teman, ingat tuh dari baca buku ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Selanjutnya ke Bang Septiar. Boleh nih Bang, di-sharing Bang. Baik, terima kasih Karyati. Jadi perjalanan saya memang mulai dari kampus ya, kampus. Dulunya kampus saya itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disingkat STISIPOL. Sekarang ini namanya berubah jadi Impalas Institut Pahlawan 12 kalau nyebutnya. Nah, jadi pada saat saya magang, dulu saya magang di RRI. Jadi dari situlah saya belajar nulis. Pak Alang dulu namanya, Pak RRI dulu. Yang ngajar saya tentang satu berita, feature, dan macamnya. Terus setelah saya belajar tempat menulis, setiap hari saya harus nulis satu berita, wajib. Itu perginya ke kantor DPRD, ke KPU, ke Bawaslu, segala macam. Terus sampai ke gitu saya nulis, barulah pada saat setelah saya selesai skripsi, barulah saya ditawarin buat masuk join ke Mavindo. Karena yang namanya wartawan kita bakal ketemu dengan banyak orang ya. Kita ketemu banyak orang dan karena pekerjaan saya sebagai wartawan yang sangat diperlukan di bagian Mavindo ini, termasuk juga bagian media massa, karena media massa ini kan media sosial ini kan tugasnya kita tuh bukan hanya mengupload pamflet doang atau semacamnya di situ di Instagram, tapi kita harus bisa membuat berita, menginformasikan kepada masyarakat bahwa Mavindo ini apa tugasnya, apa sih kiprahnya seperti itu. Jadinya saya dipercaya buat megang di Mavindo ini. Sebelumnya memang saya juga berkiprah di dalam dunia buku, terus juga saya juga nulis artikel juga, nulis jurnal juga di jurnal internasional dan nasional. Jadi memang berawal dari situlah saya bisa nulis berita, saya bisa nulis buku, saya bisa nulis jurnal, dan saya dipercaya oleh ketua saya buat memegang media sosial kita di Mavindo seperti itu. Baik, luar biasa juga untuk Bang Septiar tuh teman-teman dari pengalaman di kampus, terus juga beliau merupakan seorang penulis ya Bang ya, Masya Allah. Dan dari kampus juga beliau itu satu hari satu berita teman-teman, dan beliau juga seorang wartawan pengalamannya juga. Nah di media sosial itu juga bukan hanya upload-upload nih teman-teman, tetapi menginformasikan kepada masyarakat, itu penting ya Bang ya, asal-asal bahasa kita Bang. Oke. Izin kita lanjut ke diskusi kita selanjutnya.
menurut narasumber atau abang-abang nih, apa arti generasi literat itu, Bang? Mungkin dari Bang Septiar, boleh, Bang? Jadi gini, generasi literat itu kan ada generasi yang mempunyai banyak ilmu, ya, sehingga mereka itu bisa menyelesaikan yang namanya adalah problem solving, memiliki keilmuan problem solving itu tersebut. Karena problem solving itu ada dua yang harus dipegang. Yang pertama adalah mereka mampu untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mereka bisa membuat strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah fungsinya generasi literat. Semakin tinggi ilmunya, maka dia makin besar peluangnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sosial, permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya, termasuk permasalahan yang ada di dirinya sendiri seperti itu. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang ini, ya, di generasi literat ini adalah mereka itu overthinking, terus mereka tidak bisa mengatur kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus buka TikTok, kapan mereka harus bermedia sosial, sehingga pada saat mereka ke kampus, mereka ke sekolah, mereka diajar pada saat guru itu menjelaskan di depan, mereka nggak fokus, banyak distrak, sehingga apa, ilmunya nggak nyampe, seperti itu. Nah, sehingga ini harus menjadi tugas bersama kita bahwa orang pintar itu bukan karena mereka rajin belajar, enggak, tapi mereka tuh bisa mengontrol mereka sendiri gitu. Mereka bisa mengontrol kapan mereka harus buka media sosialnya, kapan mereka harus fokus untuk belajar. Jadi semakin banyak kita fokus untuk belajar, ya, ilmu yang satu makin bagus seperti itu. Jadi sekali lagi pada generasi muda, kalau belajar itu jangan sampai ada distract di sana, jangan sampai ada yang mengganggu kita untuk belajar. Jadi fokus untuk belajar seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Bang Septiar tadi teman-teman, generasi literat itu merupakan bisa problem solving ya Bang ya. Dan kita harus tahu di strateginya mana yang tepat untuk diri kita. Orang pintar itu bukan yang rajin belajar aja nih Bang ya, tapi bisa mengontrol diri mereka sendiri. Terus jangan ada sebuah distraksi gitu teman-teman antara belajar ataupun media sosial, terutama di media sosial ya sekarang Bang ya, mereka asik banget scrolling tanpa ingat waktu seperti itu. Baik, terima kasih Bang Septiar. Oke, kita lanjut ke Bang Hafiz. Izin Bang, menurut pendapat Abang, apa sih arti generasi literat itu Bang? Ya, generasi literat ya. Memang dalam eh, perjalanan hari ini, kalau kita melihat lalu lintas demokrasi, kemudian juga kampanye dan segala macam itu, memang ruang digital itu salah satu yang jadi itu ya basis paling besar hari ini gitu dalam berbagai proses, baik itu politik, kemudian juga pendidikan dan lain semacamnya. Itu mungkin hanya ingin memperluas saja sebenarnya. Ya, generasi zilenial, kemudian generasi yang terpapar ya terhadap teknologi itu. Nah, itu saya kira memang penting juga dalam konteks memperkuat dan memperdalam literasinya gitu. Nah, misalkan dalam kesadaran lingkungan. Nah, untuk mencapai tahap kesadaran, nah orang itu kan mengalami 3 proses ya, gitu. Yang pertama itu dia tahu, yang kedua dia paham, yang ketiga dia sadar, gitu. Nah, pertama itu mungkin generasi-generasi manapun itu tahu bahwa Bangka Belitung itu rusak lingkungannya, gitu, hancur akibat tambang, akibat perkebunan monokultur, kemudian juga kerusakan iklim dan macamnya, gitu. Nah, tapi itu dia hanya sekedar tahu. Tapi dengan generasi yang paham literasi, itu dia bisa naik levelnya kepada dia lebih paham gitu. Nah, konteks paham tadi dia memahami bagaimana siapa sih yang kemudian bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, kemudian siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan dan siapa yang rugi akibat kerusakan lingkungan. Gitu. Jadi punya tahap dari levelnya tahu, jadi level yang paham gitu. Nah, tapi itu belum cukup menjadi sebuah generasi yang progresif ya gitu. Nah, generasi literasi ini juga harus dipupuk dengan pengalaman empirik gitu. Nah, Walhi itu sering mentransformasikan antara ilmu pengetahuan dengan pengalaman empirik masyarakat lokal gitu. Nelayan, kemudian petani dan semacamnya. Agar dia dalam konteks terakhir itu adalah kesadaran.
Nah, kesadaran itu dia levelnya tidak hanya dia tahu, tidak hanya paham, tapi juga dia levelnya menggerakkan. Gitu. Secara apa struktural dia kemudian membentuk komunitas, kemudian melakukan aksi, kemudian juga memberikan satu perspektif baru terhadap gerakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi level literasinya itu harus ditingkatkan dari kemudian tahu, kemudian paham, dan melakukan aksi dengan konteks tadi kesadaran penuh, kesadaran kritis gitu. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Ini insight dari Bang Hafiz tadi, teman-teman. Itu semua generasi ya sebenarnya, Bang, ya. Bukan hanya generasi milenial ataupun generasi Z kita sekarang itu. Nah, kita tuh harus memperkuat literasi dari kesadaran. Dan tahap-tahapnya itu yang tadi kata Bang Hafiz, yang pertama tahu, kedua paham, ketiga sadar. Dan akhirnya adalah aksi dari kesadaran itu. Apalagi kita dari mengolahnya pengalaman dan kesadaran kita menggerak. Terus akhirnya menggerakkan kita membentuk komunitas dan aksi yang nyata, terutama di lingkungan ya kalau Bang Hafiz ya. Dan itu bukan hanya di lingkungan ya teman-teman, banyak banget di politik dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih Bang Hafiz untuk insight-nya. Untuk selanjutnya kita ke diskusi khusus untuk pertanyaan kepada Bang Septiar. Ini tentang hoax tadi Bang ya. Menurut Abang, kenapa hoax masih sangat mudah dipercaya oleh masyarakat? Terima kasih Bang. Baik, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas kalau kita bicara tentang masalah mengapa sih masih banyak masyarakat yang percaya tentang hoax itu. Hoax ini sebenarnya tidak hanya diterpa oleh masyarakat yang di tengah ke bawah, gitu ya. Karena memang hoax ini juga rupanya bisa diterpa oleh generasi literat tadi, ya. Karena jangan sampai kita beranggapan bahwa orang yang mudah kena hoax itu karena mereka kekurangan informasi, padahal enggak. Yang harus kita ketahui di generasi literat itu adalah banyak orang yang percaya dengan informasi hoax itu karena kelebihan informasi. Kenapa kelebihan informasi? Karena pengaruhnya adalah di algoritma media sosial kita. Algoritma sosial kita itu banyak sekali informasi-informasi yang berjubel di sana, yang nggak tahu jumlahnya berapa banyak di sana. Sehingga banyak sekali anak-anak muda kita itu yang terjebak dengan algoritma itu. Algoritma itu cara kerjanya gini. Ketika kita membuka informasi di TikTok tentang hoax, misalkan hoax lingkungan misalnya segala macam, maka semua media sosial kita, baik itu di Instagram, baik di YouTube, akan memberikan informasi hoax juga buat kita, buat generasi depan kita. Maka hati-hati, hoax ini bukan menerpa pada orang-orang yang kenal bawah, enggak. Tapi menerpa juga pada kalangan-kalangan atas gitu, yang kelebihan informasi gitu, yang tiap hari buka berita hoax, maka algoritmanya, media sosial mereka juga itu bukan dikasih berita-berita hoax semua. Ini yang harus kita bersama-sama dengan anak muda. Makanya saya bilang tadi, ya, sekali kita tegaskan bahwa hoax ini bisa menimpa kepada semuanya, dan bahkan bisa menimpa diri saya sendiri seperti itu. Kenapa? Karena informasinya sangat banyak di media sosial. Itu yang harus kita harus tegaskan yang pertama. Yang kedua adalah karena rendahnya literasi. Kenapa rendahnya literasi? Ya, karena Indonesia ini begini. Teknologi itu semuanya diterima. Kita bisa masuk ke arena KA, kecerdasan artifisial, kita bisa masuk menerima AI, kita bisa menerima kemajuan teknologi yang sampai saat ini kita rasakan seperti itu. Tapi masalahnya adalah ketika kemajuan teknologi itu tidak diimbangin dengan literasinya, kebijakannya seperti itu, maka yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang yang sibuk dengan sekolah-sekolah ini, berada di zona zaman yang saat ini. Mereka lupa dengan tanggung jawab mereka kepada lingkungan, kepada keluarganya, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali anak-anak muda saya ini itu malas gitu, malas untuk bersih-bersih sampah,
kalau tak ada duit tak mau pergi untuk bersih-bersih sampah. Jangankan hanya bagi sampah, orang pergi naik Gunung Marapi saja masih ada sampah yang ditinggalin di situ. Iya kan? Kenapa? Karena memang saat ini kita bicara literasi digitalnya itu memang rendah gitu. Literasi digitalnya rendah, ditambah lagi literasi kita memang angkanya juga kecil gitu. Jadi memang literasi itu harus kita bagus sama-sama. Jadi malam ini sebenarnya sangat luar biasa, menggabungkan dua perspektif yang sangat menyatu sebenarnya, bukan berbeda. Kenapa? Ketika kita di media sosial, kita harus bisa memberi lingkungan, membersihkan lingkungan kita, agar lingkungan kita itu nggak ada tuh berita-berita hoax. Di sisi lain, ketika kita di lingkungan alam, kita harus bisa tuh memberi contoh kepada masyarakat bahwa sampah itu harus dibuang ke tempatnya, harus bisa kita kelola, harus bisa kita apapun itu dengan konsep 3R dan segala macamnya. Nah, jadi memang ini harus kita sama. Nah, itulah mengapa banyak masyarakat tidak percaya banget dengan hoax itu. Ada 3 itu. Jadi yang pengelolaan itu adalah algoritma media sosial, yang kedua adalah kelebihan informasi, yang ketiga adalah dendanya di literasi digital itu. Itulah Karyati. Oke, luar biasa sekali Bang. Itu ya teman-teman, jadi ada 3 yang disampaikan oleh Bang Septiar tadi. Terus juga hoax itu bukan hanya diterpa oleh generasi kalangan ke bawah, tapi juga yang di kalangan atas Bang ya. Karena kelebihan informasi, saking kelebihan informasi, makanya mereka tuh diterpa dengan hoax itu. Dan yang kedua itu rendahnya literasinya juga. Teknologi itu kemajuannya tidak diimbangi dengan literasi dari kebijakan kita juga Bang ya, sungguh miris, tapi semoga dengan aksi kita juga dengan aksi abang-abang yang di sini bisa memperbaiki kebijakan yang ada meskipun prosesnya nggak mudah gitu kan. Yang ketiga itu literasinya Bang, literasi digitalnya juga kita harus diperkuat dengan kampanye-kampanye kita, digitalnya kita, terus juga sosialisasi sama edukasinya. Oke, terima kasih Bang Septiar. Untuk selanjutnya kepada Bang Hafiz, ini khusus untuk pertanyaan tentang lingkungan Bang. Bagaimana kondisi lingkungan saat ini Bang yang paling menjadi perhatian Abang? Terutama mungkin kita khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya Bang ya. Ya, mungkin saya ingin mulai dari ya kita sedang menghadapi 2 krisis besar ya secara global gitu. Yang pertama itu adalah krisis ketimpangan dan yang kedua itu adalah krisis iklim gitu. Nah, krisis ketimpangan ini adalah krisis ekonomi sebenarnya. Dengan ekonomi kita melihat bahwa hari ini ada perang dunia, kemudian antara Iran, kemudian Amerika, Israel tentu saja, dan juga berbagai krisis yang diinisiasi oleh negara-negara adidaya gitu kan. Dan kita tahu bahwa selama ini juga bahwa ya krisis iklim itu juga ada hubungan kausalitas dengan krisis yang pertama, yaitu krisis ketimpangan ekonomi. Karena 10% orang terkaya di dunia itu menyumbang 80% emisi global. Dan 10% orang terkaya itu menguasai lebih dari 50% aset satu bumi ini gitu kan. Nah ini dia menyebabkan krisis yang kedua, yaitu krisis iklim, yang dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang diambil dari bumi dunia selatan seperti Indonesia, kemudian Malaysia dan lain semacamnya. Dan itu diproduksi terus-menerus dan menghasilkan bencana iklim gitu. Nah, bencana iklim ini tidak hanya pemanasan global, tapi juga naiknya permukaan air laut, kemudian semakin banyaknya titik panas dan lain semacamnya gitu. Nah, krisis-krisis ini itu disebabkan oleh paradigma yang keliru sebenarnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan terhadap alam. Nah, kebijakan ekonomi politik yang selama ini bermasalah seperti perspektif antroposentris yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah utama ya, yang paling utama, dan alam itu penyedia dari kebutuhan hidup manusia. Dan kemudian itu dilakukan eksploitasi besar-besaran untuk mencukupi kehidupan manusia, dan manusia itu juga tidak bisa
digeneralisir, tapi ada juga manusia-manusia yang memiliki akses kuasa yang lebih besar dari manusia yang lain, itu disebut sebagai kapitalisme. Dan itu yang sebenarnya dialami di bumi Bangka Belitung. Kita 300 tahun dieksploitasi timah kita, dan kita hari ini mengungkap dan membongkar realitas bahwa ya Bangka Belitung tidak ada kemajuan sama sekali dalam konteks pendidikan, kemudian pembangunan, kemudian kesehatan dan semacamnya. 2023 kita masih provinsi paling rendah angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Artinya anak-anak Bangka Belitung itu di seluruh Nusantara ini paling rendah partisipasinya untuk menuju perguruan tinggi. Bahkan kita mengklaim kita adalah negeri yang kaya raya oleh timah, oleh sawit dan macam-macam. Tapi itu di lapangan membuktikan bahwa data itu salah sebenarnya, keliru dalam konteks kita mengelola sumber daya alam kita. Bahkan kita lihat hari ini ruang fiskal negara terbatas, dan hari ini ada makan bergizi gratis yang mengambil banyak ruang fiskal ya di Indonesia. Dan kita lihat bahwa akhirnya misalkan krisis terhadap aktivitas yang koruptif, kemarin kita ada kasus yang 300 triliun korupsi timah, dan hari ini kita lihat apakah dampaknya terhadap Bangka Belitung. Padahal kita tahu bahwa 271 triliun adalah kerugian lingkungan akibat krisis ekologis di Bangka Belitung. Kita ada 170.000 hutan lahan kritis, kemudian 12.000 lubang tambang yang tidak direklamasi, dan kita lihat tidak ada dampak dalam penegakan hukum sama sekali gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai paradoks dari pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain kita gembor-gembor terhadap komitmen iklim, tapi di sisi lain kita terus menghancurkan lingkungan. Dan itu terus dilakukan dengan juga tidak adanya FDIC ya, atau kita sebut sebagai persetujuan di tapak gitu. Nah, masyarakat di tapak itu sama sekali seringkali ya tidak mendapatkan akses terhadap keputusan politik apapun dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun juga pembangunan berkelanjutan misalkan. Tapi mereka selalu disisihkan dalam konteks pengambilan keputusan, dan akhirnya kebijakan yang lahir dari politik elit dan politik rente itu mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Bangka Belitung. Ini kita lihat bahwa Bangka Belitung tidak hanya rusak akibat timah, tapi juga ada ruang tata ruang kita yang keliru. Misalkan perkebunan monokultur skala besar yang sampai hari ini mencapai 360.000 lebih hektar ya, dan kemudian tambang itu 1 juta hektar, dan kita tahu bahwa Bangka Belitung itu hanya 1,6 juta hektar daratannya. Jadi ekosistem terestrial kita itu hancur lebur akibat aktivitas yang ekstraktif, dan kita tahu bahwa semakin hari Bangka Belitung itu semakin banyak lubang tambangnya, kemudian anak-anak mati di lubang tambang, kemudian konflik antara manusia dan buaya, dan itu tidak hanya disebabkan alami, tapi ada kerusakan lingkungan di sana. Setidaknya ada 26 kantung habitat buaya yang rusak akibat kerusakan lingkungan, akibat eksploitasi pertambangan dan juga perkebunan sawit skala besar, dan itu menyebabkan perebutan ruang antara manusia dan buaya, dan menyebabkan konflik yang menyebabkan kematian dan kecelakaan yang semacamnya gitu. Nah, ini krisis-krisis ini yang terjadi di Bangka Belitung yang seharusnya juga kita harus paham dan sadar bahwa kita butuh lingkungan kita ke depan. Ini tuh ya pengantarnya. Wah, luar biasa banget Bang, dapat insight-nya, dan kayak emang ini bener-bener kita harus sadar ya, terutama masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apalagi dengan kemirisan yang terjadi sekarang. Nah, teman-teman, yang bisa disampaikan dari Bang Hafiz tadi itu ada 2 krisis ya teman-teman, secara generalnya itu krisis ketimpangan dan krisis iklim. Dan di krisis ketimpangan itu ada ekonomi dan peperangan, apalagi sekarang kita dunia itu sedang perang ya teman-teman ya, kalau kita sadar akan hal itu. Dan kedua itu eksploitasi alam, terutama bumi Indonesia itu teman-temannya. Paradigma kadang kita tuh keliru tentang apa yang terjadi sekarang, dan apalagi yang sekarang ini terjadi yang merupakan kapitalisme,
Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ada 300 tahun kita dieksploitasi, tidak ada kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, terus juga kerusakan yang tidak ada perbaikan, itu dari segi politik yang mungkin ya Bang ya. Terus juga bubble tidak hanya di timah kerusakannya itu, tapi juga di pembangunan kita yang luar biasa banyak banget harus dibenahi seharusnya teman-teman. Dan konflik-konflik dari kerusakan alam dan lingkungan kita yang terjadi itu menyebabkan kematian, kecelakaan. Jadi kita benar-benar butuh yang namanya aksi mungkin Bang ya, tapi terkadang memang ada kebijakan yang tertentu yang mungkin menghalangi mungkin Bang ya. Tapi dari segi Walhi mungkin tetap berusaha akan hal itu Bang ya, untuk dari pihak Walhi Bang, untuk meluruskan kebijakan yang terjadi sekarang, karena miris banget Bang ya kalau kita mendengarkan di sini. Aku sedih teman-teman karena kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang lagi dari segi ekonomi juga lagi miris Bang ya. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan diskusi untuk Bang Septiar. Apa ciri paling sederhana agar kita bisa mengenali informasi hoax nih Bang? Baik, pertanyaan ini muncul karena memang banyak sekali informasi-informasi hoax yang menyebar di media sosial kita. Ya. Dan yang banyak tidak kita ketahui dan banyak orang yang tidak ketahui bahwa informasi hoax itu membuatnya itu tidak perlu waktu 1 menit. Membuat konten hoax itu tidak perlu 1 menit, bahkan 3-30 detik. Itu konten hoax itu bisa dibuat. Saking cepatnya, semakin canggihnya teknologi AI saat ini, semakin bagusnya dan semakin bagusnya kesempurnaannya teknologi saat ini. Jadi kita nggak tahu tuh mana tuh bot AI, mana yang nggak tuh kita nggak tahu lagi. Walaupun kita sudah tahu tuh gimana cara melihat mana AI, mana yang nggak. Tapi dengan teknologi saat ini, banyak nanti tuh hoax itu bisa dibuat gampang seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana cara sederhananya untuk mengenali informasi hoax ini? Saya ingin kasih gambaran dulu bahwa informasi hoax itu banyak bentuknya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Seperti itu. Nah, yang harus saya jelaskan ini adalah bagaimana mengenali informasi hoax itu yang sering didapat oleh generasi literat ya di media sosial. Yang pertama adalah coba kalian buka TikTok kalian, kayak scrolling yang tentang politik gitu kan, tentang lingkungan, itu pasti banyak tuh berita-berita yang antara judul sama gambarnya itu tidak nyambung, logikanya nggak masuk, itu penuh sekali. Kadang-kadang ada judulnya, ada gambarnya, beritanya nggak ada, 5 WP-nya nggak ada kutipannya, itu juga ada, itu juga hati-hati, itu juga bisa hoax juga gitu. Makanya dalam bermedia sosial itu harus dipegang adalah jangan langsung percaya gitu. Kita harus perhati dulu, jangan langsung percaya, jangan langsung diiyaki seperti itu. Sehingga kawan-kawan semua itu harus berliterasi, menambah literasinya seperti itu kawan semuanya ya. Yang kedua adalah cek sumbernya gitu. Ketika sumbernya sudah valid, ya kan, maka kita akan mudah mengenal kawan-kawan semua seperti itu. Jadi tetap ya sumber itu ya selamatan ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus harus baca buku ya, harus membaca buku sehingga kita bisa melihat antara logika kalimat-kalimat yang dibuat itu logika atau tidak gitu kan. Jangan sampai kita percaya dengan orang membahas tentang A tapi ngomongnya orang yang berposisi B. Seperti itu. Artinya apa? Orang yang berposisi sebagai kesehatan ini tidak akan pernah bicara tentang masalah lingkungan atau hukum seperti itu kan. Karena nggak nyambung dengan profesinya beliau. Sehingga logika dalam membaca buku ini membantu kita untuk menganalisis informasi-informasi yang mudah menyebar seperti itu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa informasi itu sekarang ini konten hoax itu tidak butuh 30 detik, bahkan sampai 10 detik doang. Dan sampai 10 detik doang terjadi konten hoax itu. Nah, serius, saya pernah belajar di sana. Jadi memang saat ini kita harus mengenali
informasi-informasi hoax itu agar mudah kita cermati. Itu yang harus kita pertahankan. Selanjutnya adalah kita harus mengenali informasi-informasi hoax apa yang sering terjadi pada setiap era-era tahunnya. Misalkan nih, pada hoax pada saat pemilu, rata-rata hoax pemilu itu sama dengan hoax-hoax yang tahun-tahun sebelumnya. Itu hampir sama semuanya. Jadi kita mencari dulu, kita bekali dulu, kira-kira hoax apa nih yang sering terjadi pada saat pemilu. Jadi pada saat kita pemilu, kita ketemu berita hoax lagi, ini hoax nih, langsung tahu. Kenapa? Karena ritmenya pada saat politik tahun A dan tahun B itu isi hoaxnya sama gitu, nggak ada bedanya, cuman tahunnya nih kayak gitu. Itulah ngerinya hoax itu, karena memang hoax itu banyak sekali dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Karena dalam hoax itu ada dua jenis, ada disinformasi, ada misinformasi. Dalam hoax itu ada informasi yang sifatnya yang tidak mempunyai kepentingan, ada juga informasi yang memiliki kepentingan seperti itu. Sehingga informasi yang kepentingan ini harus kita bahaya. Ketika informasi kepentingan politik itu lebih tinggi, maka yang terjadi adalah banyak sekali orang percaya, orang berlibur, sampai keluarganya tidak percaya dengan keluarganya lain, ibunya tidak percaya dengan anaknya, bahwa berbeda politik antara pilihan A dan pilihan B. Itu sudah menjadi hal yang rumah sebenarnya kalau hoax itu dibiarkan seperti aja. Jadi seperti itu. Jadi memang tugas kita sekarang ini adalah bagaimana, saya hari ini bertugasnya bukan hanya membuat hoax itu, tapi bagaimana kami mengenal hoax itu dalam bentuk yang nyata. Pemilu tahun 2029 itu atau 2030 itu hoaxnya pakai itu lagi tuh. Bener, nggak bakal meleset. Nah, kami pernah juga membahas itu semuanya. Jadi memang ada kiat-kiat hoax itu yang kita bisa lihat itu sebagai sebagai bumerang untuk masyarakat, untuk siapapun itu, yang itu harus kita antisipasi buat generasi rentan kita. Seperti itu, Karya. Baik, terima kasih Bang. Nah, teman-teman, itu ya teman-teman, ada beberapa hal juga yang teman-teman harus pastikan, yaitu jangan terlalu langsung percaya dengan berita ataupun postingan yang muncul di media sosial teman-teman. Terus cek juga sumbernya teman-teman, jangan langsung percaya, terutama di Facebook nih Bang, ibu-ibu nih Bang, orang tua nih Bang, yang langsung percaya dengan gambar gosipnya gitu Bang ya. Terus yang selanjutnya harus membaca buku nih teman-teman. Lagi-lagi harus membaca buku ya teman-teman, karena dapat membantu kita dalam menganalisis. Karena juga di hoax itu, kata Bang Septia tadi, tidak sampai 30 detik gitu dalam membuatnya. Wow, cepet banget berarti Bang ya. Dan yang terakhir juga, teman-teman harus mengenali informasi lebih lanjut. Jangan langsung percaya gitu teman-teman. Baik, terima kasih Bang Septia. Untuk selanjutnya kita ke Bang Hafiz. Menurut Abang, kenapa masih banyak masyarakat yang kurang peduli sama lingkungan nih Bang? Oh ya, mungkin tadi udah disinggungnya terkait politik, dan kenapa sih mungkin ada pertanyaan Walhi itu lebih sering demo daripada menanam pohon gitu kan, lebih sering aksi, kemudian pendampingan komunitas, mengorganisir rakyat, kemudian membangun kesadaran politik gitu kan. Kemudian mengkritisi pemerintah gitu. Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Jadi melihat bahwa kenapa masyarakat itu tidak peduli lingkungan ataupun kurang peduli, itu tidak parsial sebenarnya, tidak hitam putih antara jahat dan baik, antara ibaratnya yang tidak peduli lingkungan ataupun yang peduli lingkungan. Sebenarnya dalam titik kesadaran tertentu, sebenarnya masyarakat kita pasti ada yang peduli terhadap lingkungan, pasti setidaknya dia terpapar ataupun tahu terhadap kerusakan lingkungan itu. Nah, kenapa Walhi itu lebih sering aksi demo daripada menanam pohon? Karena benda yang pertama kali merusak ataupun menghancurkan lingkungan di Bangka Belitung, bahkan juga secara global, gitu kan? Itu bukan, kalau di Bangka Belitung bukan bulldozer, bukan kapal isap, bukan ponton isap produksi. Yang merusak pertama kali lingkungan dan menghancurkan ekologi Bangka Belitung itu adalah pulpen. Nah, dari tanda tangan kekuasaan lah yang kemudian melahirkan kebijakan politik yang memberikan izin terhadap
perusahaan merusak lingkungan, terhadap pengusaha untuk diberikan konsesinya, perkebunan yang sangat luas dan segala macam, akhirnya memikirkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan itu kenapa Walhi mengkritisi pemerintah, karena kebijakannya keliru terhadap pengelolaan sumber daya alam, gitu. Nah itu kenapa pendidikan politik itu sangat penting, dan generasi yang diperkuat dengan literasi, dengan bacaan dan analisis terhadap kerusakan lingkungan, tidak hanya terpapar bagaimana Bangka Belitung itu sudah rusak, kemudian dibiarkan seperti itu aja, itu tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana kesadaran politik itu dibangun secara bersama, dan itu mentransformasikannya penting hari ini dengan generasi yang sekarang dengan banjir informasi di berbagai macam platform, juga mentransformasikan dengan pengalaman-pengalaman empirik petani, nelayan, komunitas adat, gitu kan. Dan selama ini mereka yang menjaga lanskap, dan hari ini tidak ditransformasikan menjadi satu kebijakan politik sebenarnya. Seperti misalkan kita ngomong hari ini Bangka Belitung itu ada masyarakat adatnya nggak? Ada di Mapur, ada di Jering, ada kemudian di suku-suku pesisir, suku-suku Melayu di Sumatera, gitu kan. Nah, hari ini saya contohkan misalkan di Jering. Di Jering itu, dia membagi 3 lanskap hutan di Bangka Barat, gitu kan. Ada yang namanya pertama hutan larang. Hutan larang itu yang boleh memasuki ataupun memberikan izin itu hanya dukun adat, dukun kampung, dukun hutan, gitu. Nah, yang kedua levelnya adalah hutan adat, gitu. Dan hutan adat ini boleh dimasuki oleh warga, tapi dengan mekanisme adat, gitu, dengan sistematika adat, gitu. Itu biasanya untuk mencari ulat atau jamur pelawan, kemudian juga madu, rotan dan segala macamnya, ataupun berkebun sahang, gitu. Berkebun sahang dan segala macam. Itu lanskap yang dibagi, hutan larang, hutan adat, dan yang ketiga itu keleka, gitu. Nah, keleka dalam bahasa sekarang kalau kita transformasikan itu adalah agroforestry. Isinya ada duren, alpukat, ataupun manggis, kemudian rambutan dan segala macamnya. Itu agroforestry dalam konteks hari ini, gitu kan. Nah, Jering itu membaginya pada 3 sistematika seperti itu, ada hutan larang, hutan adat, dan juga hutan keleka, gitu. Nah, tapi oleh negara hari ini Bangka Barat itu hutan produksinya itu diberikan kepada perusahaan, yaitu hutan tanaman industri pada BRF. Jadi 3 lanskap itu dihancurkan dengan berbentuk hutan tanaman industri, gitu kan? Nah, artinya pengetahuan lokal yang selama ini ada di Bangka Belitung itu dicerabut dari akarnya sebenarnya, gitu kan? Nah, itu kenapa hari ini tidak ada transformasi antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di desa, yang mengakibatkan kita tercerabut dari akar budaya kita sebenarnya. Karena kebijaksanaan di kampung-kampung, kebijaksanaan di masyarakat adat itu tidak ditransformasikan, dan pengetahuan itu tidak di-copy paste dalam konteks kebijakan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan, dan hari ini selalu kritisi oleh Walhi, bagaimana masyarakat adat, komunitas lokal itu harus menjadi subjek dari pembangunan. Jadi tidak hanya dalam konteks hari ini ada tokenisme, mereka hanya secara formal kemudian mendandatangani, dan tapi tanpa ditanya mereka mau mengelolanya seperti apa, kemudian bagaimana masyarakat adat itu mengelola hutan, mengelola laut, gitu kan? Seperti di Batu Beriga hari ini. Konflik di Batu Beriga karena ya Bangka Belitung ataupun negara hari ini melihat Bangka Belitung itu hanya sumber eksploitasi, tidak melihat ada masyarakatnya. Tidak ada komunitas lokalnya. Kalau ditanya hari ini apakah masyarakat Bangka Belitung peduli lingkungan, masyarakat adatnya ataupun komunitas adatnya, komunitas lokalnya itu peduli lingkungan, tapi itu dihancurkan dalam konteks kebijakan kapital, gitu. Nah, hari ini yang menguasai kebijakan politik kita itu hanya elit, bukan masyarakat, gitu. Nah, sementara yang merasakan itu balik lagi itu adalah masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan politik itu. Apakah kemudian oligarki dan juga elit politik maupun elit ekonomi itu merasakan dampaknya? Saya rasa tidak. Misalkan ada banjir, ada longsor, ada kemudian pencemaran lingkungan, itu yang merasakan pertama kali adalah masyarakat lokal. Nah, ini yang sebenarnya itu harus ditransformasikan antara kebijakan politik dengan
kepercayaan maupun pengetahuan masyarakat lokal di Bangka Belitung. Nah, ini yang selama ini tidak terhubung sama sekali karena satu logika kapitalisme yang terus berjalan tanpa henti. Nah, ini yang seharusnya kemudian dibongkar secara alamiah atau ilmiah dengan adanya memang generasi baru yang hari ini punya pengetahuan, ya, punya sumber daya, mereka punya banyak platform untuk mengetahui soal lingkungan, mengetahui soal kebijakan politik dan segala macam. Itu memang sebenarnya menjadi harapan, ya, karena ya ke depan yang merasakan salah satu dampak terhadap kerusakan lingkungan itu adalah orang-orang muda. Nah, ini yang seharusnya itu jadi trigger, ya, bagi kita semua, bahwa ya kerusakan lingkungan itu tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tapi juga kita semua yang kemudian mendiami Bangka Belitung. Dan itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Wah, luar biasa ya, Bang, ya. Jadi, menurut Bang Hafiz sendiri, itu bukan sebuah tidak hanya hitam putih ya, untuk teman-teman yang peduli atau enggak kurang peduli terhadap lingkungan. Dari pihak Walhi sendiri, itu yang merusak lingkungan di bubble, terutama teman-teman, itu dari pulpen ya teman-teman. Nah, kebijakannya, pemberian izin dari kebijakan pemerintah teman-teman. Apalagi yang sekarang terjadi itu tentunya terutama di Bangka Barat, kata Bang Hafiz tadi, ada 3 landscape ya teman-teman. Sebenarnya itu ada 3 landscape, hutan larang, hutan adat, hutan keleka, tapi sekarang itu dibabat habis dari kebijakan pemerintah. Dan itu kebijakan di kampung dan masyarakat adat tuh tidak dihargai lagi teman-teman. Sudah nggak ada landscape itu teman-teman. Dan jadi subjek pembangunan teman-teman. Nah, di Bangka Belitung sendiri teman-teman bentuk eksploitasi. Jadi bukan hanya dilihat tuh bukan masyarakatnya tapi bentuk eksploitasi dari segi alamnya gitu teman-teman, dihancurkan oleh kapital yang berdampak tentunya oleh masyarakat kita teman-teman, dari kebijakan politik dan kepercayaan masyarakat itu udah habis teman-teman. Dari kita sendiri yang anak muda harus dibongkar nih, apalagi terutama dari ilmiah dan alamnya. Yang merusak itu, yang merasakan sekarang itu bukan orang-orang atas teman-teman, tapi kita, apalagi yang anak mudanya. Ini merupakan trigger besar, apalagi kita yang sebagai generasi muda teman-teman. Itu sebagai pengingat kita. Terima kasih banyak Bang Hafiz. Wah, luar biasa banget ini insight barunya. Oke, kita lanjut ke Bang Septiar. Nih Bang, pertanyaan akhir sebelum kita ke pertanyaan penutup ya Bang, karena nggak terasa banget udah mungkin 1 jaman kita bersama ya Bang ya. Dan ini pertanyaan untuk khusus Bang Septia dulu Bang. Bagaimana cara bijak kita menggunakan media sosial agar tidak ikut menyebarkan hoax Bang? Baik, yang seperti saya katakan di awal tadi, jangan langsung percaya tentang informasi yang menyebar di media sosial kita. Apapun itu, jangan langsung percaya. Harus dicek dulu faktanya, harus dicek dulu kebenarannya. Karena emang itu merupakan salah satu cara kita untuk menangkal hoax itu kawan-kawan semuanya. Apakah pernah saya merasakan kena hoax? Pernah. Saya cerita dulu. Saya pernah punya kawan yang saat ini bekerja sebagai hakim. Pernah. Terus dia awalnya dia nelpon pakai nomor samaran. Ya, nomornya sekian. Katanya beliau, ini temanmu, namanya si A, kawan deket kalah nih, sekarang nih dia lagi ganti nomor gitu. Jadi kawanku nih istilahnya untuk ganti nomor lah seperti itu. Jadinya langsung telepon aku, katanya dia punya project A, project B untuk dinas pariwisata, ada sepeda listrik segala macam. Rupanya saya cek kalau saya itu nggak ganti nomor. Yang ngomong sama saya yang mau jual bisnis segala macam itu, yang jual sepeda motor listrik itu bukan ganti nomor, itu dia pura-pura WA ke kita bahwa kawanku tadi itu telah mengganti nomor semuanya. Itu pernah terjadi ke saya semuanya. Makanya hati-hati, jangankan orang-orang yang di bawah tadi, orang yang tidak pengetahuan yang di bawah kita, atau orang yang tidak punya pengetahuan, orang-orang cerita semacam kita ini pun kena hoax itu kalau kita nggak hati-hati dengan media sosial. Jadi memang saat ini
fokus kita adalah bagaimana generasi kita itu memang harus bersih, harus mempunyai kemampuan literasi dan berpikir kritis yang memang sangat luar biasa. Karena dampaknya hoax itu memang sangat luar biasa. Dampak hoax itu ya. Dampak hoax itu bukan hanya kalau kalian belajar tentang hoax, dampak hoax itu bikin orang berantem segala macam, ya pasti. Membawa orang emosi, ya pasti. Ya kan, bertumbuk. Karena beda pilihan lah gitu kan, si A, si B dalam presiden gitu kan, dalam bilik presiden. Apa itu yang sangat-sangat sensitif. Tapi yang harus kita bicarakan adalah karena memang dibiarkan terus hoax itu di masyarakat, dampaknya yang pertama adalah masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Itu yang sangat berbahaya, kawan semuanya ya. Yang kedua adalah dengan orang percaya dengan hoax, orang itu bisa mati juga dengan karena percaya dengan hoax gitu, kawan semuanya. Karena apa? Begini, mari kita mundur di tahun 2022, di mana COVID-19 luar biasanya. Pada saat COVID-19 masih tinggi-tingginya pada zaman itu, masih ada orang percaya bahwa COVID-19 itu nggak ada, COVID booster itu nggak halal, ya kan? Sampai masuk rumah sakit pun, karena dia sakit demam pun nggak mau lagi, karena takut di COVID-kan. Sehingga apa? Sehingga orang tuh nggak mau gitu ke rumah sakit, gitu kan? Nggak mau ke rumah sakit, takut di COVID-kan, selama jam ujung-ujung meninggal. Nggak mau vaksin, ujung-ujungnya meninggal. Dan kan yang mereka percaya tadi itulah. Mereka percaya dengan informasi bahwa, oh iya, cara menghilangkan COVID adalah dengan cara merebus bawang putih, bawang merah, seperti itu kan. Mereka percaya. Nah ini yang bahaya kan semuanya. Nah jadi memang dampak dari hoax itu bukan hanya sekedar buat orang berantem itu sangat berbahaya sekali, bisa buat kematian, dan itu banyak sekali kejadian di sana seperti itu. Dan bagaimana untuk menyikapi itu, apa yang harus dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh anak muda saat ini adalah tadi baca buku, kawan semuanya harus berpikir kritis. Karena gini, orang membuat hoax itu adalah bagaimana dia menyempilkan logikanya yang masuk akal. Tapi kalau kita cenah lagi, ada juga logikanya yang tidak masuk akal di situ. Ada. Kayak gitu. Kayak tadi tuh, tiba-tiba kawan punya telepon gara-gara nomor teleponnya diganti seperti itu. Tapi kalau kita nggak ngecek, nggak WA sama beliau, ya kita kena tipu. Walaupun logikanya bener gitu kan. Logikanya bener, karena ganti nomor HP gitu. Karena walaupun saya kenal nomor HP, saya tanya dulu nanti ke WA ke teman saya itu benar atau enggak. Itu pasti saya akan melakukan hal seperti itu. Jadi memang perlu tameng hal itu yang membuat kita harus sama-sama bekerjasama. Saya selaku relawan Mafindo dan juga kawan-kawan lainnya agar apa? Agar informasi-informasi yang hoax ini bisa dibersihkan. Jadi tidak ada lagi penyerapan anak muda dan informasi hoax di media sosial tersebut. Itu sih. Kak Karyati dan juga Kak Hafiz, semoga kegiatan kita ini berlanjut kembali nantinya ya kan, tidak hanya sampai di sini, dan insya Allah nanti kita akan terus menjadi relawan ke depan untuk mensosialisasikan anti hoax dan juga untuk menggunakan AI ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk masyarakat Bangka Belitung. Seperti itu. Siap Bang, terima kasih banyak. Mungkin kita juga ke depannya dari pihak Walhi, dari pihak Mafindo bisa kolaborasi gitu kan Bang, apalagi terkait lingkungan dan hoax ini terutama. Oke, dari Bang Piar tadi kita dapat simpulkan teman-teman, jangan langsung percaya, harus dicek dulu nih, takutnya penipuan. Dan juga teman-teman, bisa berdampak orang berantem sampai kematian gitu kan. Nah, jangan lupa nih, lagi-lagi baca buku teman-teman, agar dapat kita tuh berpikir kritis gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Bang Hafiz, apa hubungan antara literasi dengan kepedulian terhadap lingkungan nih Bang? Ya, saya masih percaya bahwa ya kita semua ya yang juga ada di forum ini, di ruang digital ini hari ini itu lahir dari tradisi kritis gitu kan, tradisi pendidikan gitu. Nah,
memperkuat literasi adalah salah satu modal awal untuk kita menuju pada satu hal yang kita sebut sebagai kesadaran kritis gitu. Nah, ini yang penting bahwa generasi sekarang juga harus diperkuat literasinya gitu. Jadi tidak hanya literasi tapi juga pendidikan kritis gitu. Nah, pendidikan kritis itu misalkan dalam konteks lingkungan tadi, membongkar akar persoalan yang selama ini ya cenderung bahwa ditutupi, ya bahwa dampak pertama lima hari ini kerusakan lingkungan seperti apa dan siapa penyebabnya, kemudian siapa yang diuntungkan, kemudian siapa yang dirugikan. Itu cara-cara kita untuk membongkar persoalan itu secara mendasar gitu. Nah, namun hal itu harus dipahami bahwa itu diperkuat dari literasi yang cukup mumpuni seharusnya. Nah, ini yang seringkali itu kita abaikan di hari-hari ini gitu. Nah, padahal bahwa ya hari ini ya kita lalu lintas demokrasi kita lebih banyak di media sosial, tapi juga kita harus diperkuat dengan banyak literatur ya, baik itu digital maupun juga secara langsung seperti buku, kemudian dan semacamnya gitu. Nah, karena ya kita percaya bahwa bangsa ini lahir dari pendidikan kritis dan itu selalu diinisiasi oleh anak-anak muda waktu itu. Ya Bung Karno usia 28 tahun dia sudah mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Tan Malaka belum genap umur 30 tahun dia sudah keliling keliling Kuba, kemudian juga Moskow dan berbagai wilayah di Asia Tenggara untuk hanya menyampaikan ide tentang republik gitu. Tan Malaka kemudian Hatta di usia 28 tahun sebelumnya bahkan 22 tahun dia mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda yang Belanda memberikan beasiswa kepada dia, tapi dia tetap kritis terhadap Belanda waktu itu dan mendirikan Perhimpunan Indonesia, dan itu cikal bakal dari revolusi 1945. Dan juga kita lihat bahwa ada di spektrum gerakan kiri seperti Semaun, dia memimpin Partai Komunis waktu itu di usia 22 tahun. Dan artinya anak-anak muda waktu itu dilahirkan dari tradisi pendidikan yang mumpuni dan melahirkan hari ini kita Indonesia yang merdeka. Kalau misalkan tidak lahir generasi yang kemudian diperkuat dengan literatur yang tinggi, dengan percakapan, mungkin kita tidak merdeka dari kolonialisme gitu. Dan ini seharusnya kita hari ini langka anak-anak muda yang punya kekuatan secara politik dan juga literasi baik itu di Indonesia bahkan yang lebih miris mungkin di Bangka Belitung gitu. Nah, kita ingin menciptakan orang-orang seperti Hatta, Bung Karno, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dan berbagai tokoh-tokoh bangsa, baik yang perempuan maupun juga laki-laki yang punya kesadaran kritis terhadap situasi sosial dan situasi kebangsaan. Dan itu selalu lahir dari pendidikan kritis. Dan kita lihat bahwa dunia sekarang kita mendengar seperti Swedia lahir seperti Greta Thunberg yang kemudian anak usia 15 tahun dia kampanye terhadap krisis iklim, dan kita tahu bahwa Swedia waktu dulu adalah yang kita kenal adalah bangsa Viking yang kita tahu bahwa sifat terjang bahasa itu hanya perang, tapi hari ini dengan tradisi pendidikan dia melahirkan banyak tokoh-tokoh kritis di dunia, bahkan juga akibat pendidikan Presiden Korea Selatan berjabat tangan dengan Presiden Korea Utara, dan itu tidak mungkin lahir dari pertentangan ideologi, tidak mungkin, tapi itu lahir dari fenomena pendidikan. Artinya kita balik lagi, pendidikan kritis itu menjadi penting dan fundamental hari ini, dan kita bahkan saya meyakini bahwa hari ini mungkin saya berdiri di keberpihakan terhadap masyarakat, kemudian dan lingkungan, itu lahir dari pendidikan kritis yang ada di komunitas, kemudian di organisasi dan sebagainya. Dan pendidikan kritis itu tidak hanya dari ruang-ruang formil, tapi juga ruang-ruang yang bisa kita inisiasi bareng-bareng dengan kawan-kawan dan semacamnya gitu. Dan itu saya rasa itu masih menjadi punya relasi kuat antara generasi yang punya literasi yang baik dengan keberlanjutan lingkungan di Bangka Belitung. Karena balik lagi, untuk membongkar akar persoalan lingkungan di Bangka Belitung butuh orang-orang yang punya dimensi pengetahuan yang baik gitu. Dan kita tahu hari ini percakapan terkait lingkungan itu tidak hanya dalam satu sisi ya.
Misalkan saya di sosiologi, mungkin Karyati di Sasaranggis atau Bang di bidang apa namanya dari kemarin tadi lulusan apa Sorry. Dari berbagai itu ya. Tapi hari ini multidisiplin ilmu itu sangat penting. Ada biologi yang bisa bicara tentang etnobiologi, ada ekonomi yang bisa ngomong ekonomi politik dan lain semacamnya. Artinya kita harus diperkuat dengan berbagai perspektif untuk apa namanya menggugah kesadaran dan juga membuat kebijakan itu lebih baik ke depan dan membuat perubahan-perubahan sosial yang lebih baik dan berpihak pada warga gitu. Mungkin itu perhatian. Baik, terima kasih ya Bang. Nah, dari Bang Hafiz tadi teman-teman, kita itu harus diperkuat juga nih dengan literasi. Nah, dari contoh pahlawan kita tadi sudah disebutkan oleh Bang Hafiz sendiri, itu dimulai dari pendidikan teman-teman. Terlebih dahulu, jadi pendidikan yang utama. Jadi kita dari kaum muda, generasi muda harus sadar, harus kritis akan keadaan sosial terutama. Juga dari perbedaan kita yang mungkin dari politik, sosiologi, komunikasi, sastra Inggris itu yang berbagai hal itu bisa memperkuat juga nih, diperkuat dari berbagai perspektif itu tersendiri teman-teman. Jadi tidak hanya satu aja tetapi juga kita saling berkolaborasi dan saling membantu gitu teman-teman dengan perkuat itu. Nah, baik, abang-abang semua, kita di diskusi penutup nih teman-teman dan abang-abang. Nah, untuk pertanyaan pertama nih mungkin dari Bang Septiar dan nanti juga dilanjutkan oleh Bang Hafiz. Untuk pertanyaannya Bang, bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi hoax sekaligus menjaga lingkungan? Dari Bang Septiar terlebih dahulu Bang. Jadi gini, ada dua pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini lah ya, lingkungan alam dan juga lingkungan yang ada di media sosial kita. Peran generasi muda itu sangat berat banget kawan semuanya. Kita diterpa oleh media sosial kita, HP kita, gadget kita, teknologi kita. Ditambah lagi kita hari ini dihadapi oleh banyak sekali masalah sampah, masalah apapun yang dijelaskan oleh Bang Hafiz tadi. Yang harus kita kerjasama sini adalah kita harus kerjasama dengan bahasa Inggrisnya adalah working with the people. Adalah yuk kita sama-sama untuk mencintai lingkungan kita dan memberikan cinta ke Sinyal jaringan. Iya, kayaknya mati lampu nih Bang. Mati lampu. Iya. Oke, boleh mungkin ke Bang Hafiz mungkin Bang, nanti bisa Abang Piar lanjutkan. Oke. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda menangkal hoax dalam dan juga menjaga lingkungan. Ya satu memang penting juga untuk menangkal hoax tadi sebenarnya, verifikasi berita, kemudian literasi, kemudian juga apa namanya ya media sosial ya, macam-macam keliaran di media sosial, baik itu intrik maupun juga ya berbagai macam produk apa media sosial gitu. Nah tapi terkadang balik lagi ya banyak ahli mengatakan bahwa hoax ataupun berita bohong itu juga bisa diproduksi, bahkan lebih banyak diproduksi itu oleh kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan hari ini negara. Gitu. Kenapa? Karena yang punya infrastruktur, kemudian tools untuk melakukan framing, kemudian juga mengkonsolidasikan buzzer ataupun apa namanya apa semacam pendengung ya. Itu negara hari ini karena mereka punya banyak alat untuk memproduksi hal tersebut. Saya contohkan hal yang lebih ringan aja sebenarnya. Misalkan produksi ngomong soal timah ya, ngomong soal pertambangan timah. Yang diproduksi berhari-hari di kanal media sosial pantauan ataupun juga platform media arus utama, baik itu di Bangka maupun juga di skala nasional. Itu hari misalkan timah itu ngomong soal mereka memulihkan lingkungan di Bangka Belitung. Mereka melakukan reklamasi, mereka melakukan itu. Dan itu akhirnya mengacaukan apa yang disebut tadi algoritma. Gitu.
Kalau kita lihat hari ini P5 apa yang dilakukan, dia memulihkan lingkungan karena mereka memproduksi itu setiap hari di media massa kita. Setiap hari mereka mengkampanyekan itu. Tapi dalam konteks balik lagi di lapangan itu berbanding terbalik, ataupun paradoks sekali, kontras terhadap apa yang dilakukan di lapangan dengan apa yang terbit di media sosial mereka maupun juga media arus utama. Gitu. Nah ini salah satu hoax sebenarnya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini perusahaan negara. Gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini, ada 12.607 lubang tambang, dan siapa yang kemudian melakukan hal tersebut? Dan mayoritas itu adalah perusahaan, corporate, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara mereka melakukan pemulihan? Hari ini tidak ada, tapi yang diproduksi di media sosial, kemudian di media arus utama tadi, itu mereka memulihkan lingkungan dan keberhasilan mereka terus diklaim dan mempunyai legitimasi karena mereka terus didengungkan oleh para buzzer dan juga para buzzer ini juga dalam hari ini melakukan bias informasi terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perusahaan lingkungan gitu kan. Nah ini yang hari ini juga perlu ditangkal, tidak hanya memverifikasi bacaan ataupun literasi kita, tapi juga memverifikasi apa yang terjadi di lapangan, gitu. Apa yang terjadi di masyarakat kita. Melakukan riset-riset kecil, melakukan analisis, apa yang disebut sebagai verifikasi itu sebenarnya itu yang kita sebut skeptis terhadap satu hal, gitu kan. Nah ini yang penting ke depan untuk juga ya, punya generasi yang sadar terhadap hal-hal semacam itu. Mungkin itu. Oke, baik, Bang. Berarti kita tuh selama ini ya teman-teman, menurut Bang Hafiz tersendiri tadi, kita itu hoax itu diproduksi oleh kekuasaan biasanya teman-temannya, apalagi perusahaan-perusahaan lingkungan. Dan kita sebagai generasi muda, peran kita itu harus sadar dan melakukan riset-riset, teman-teman. Baik, mungkin Bang Septiarnya bisa bergabung nggak ya? Oke. Kayaknya terkendala jaringan kalau mati lampu ini biasanya. Iya, iya Bang. Kita ke pertanyaan terakhir sih Bang. Tunggu sebentar Bang ya. Ya, Oke. Bentar. Oke, aman Bang Septiar? Aman Bang Septiar? Halo Bang? Nah, eh, Aman Bang? Apa bermasalah lagi? Masih loading. Oke, keluar lagi Bangnya. Oke, bentar.
Oke, mengingat waktu ya Bang ya, mungkin kita langsung aja Bang ke Bang Hafiz. Apa sih Bang harapan Abang untuk generasi literat di masa depan? Ya, pastinya kalau misalkan dari sisi kami di Walhi, tentu saja kepedulian terhadap lingkungan itu harus diperkuat. Karena satu, kita adalah generasi yang terdampak ya terhadap apa namanya krisis iklim, krisis ekologis, kemudian kerusakan lingkungan yang masif di Bangka Belitung. Kalau misalkan ya kita tidak memperkuat literasi kita di hari ini, itu juga kita akhirnya tidak akan bisa apa namanya kritis terhadap lingkungan gitu, tidak akan mengubah apapun gitu. Karena memang satu balik lagi ya kekuasaan itu menginginkan kita itu sebenarnya tidak tahu dan tidak paham dengan apa yang terjadi sebenarnya. Maka memperkuat literasi itu adalah senjata kita dalam apa memimpin masa depan itu harus seperti apa gitu kan. Nah, balik lagi ya tidak hanya sekedar pada memperkuat literasi, tapi juga mencapai kesadaran kritis gitu. Nah, kesadaran kritis inilah membentuk komunitas, akhirnya menyebabkan kita harus berkolaborasi, melakukan apa riset kolektif, pendidikan kolektif dengan kawan-kawan yang juga bergerak di bidang apapun sebenarnya. Dan akhirnya kita juga terbuka dengan apa namanya dengan banyak hal gitu. Nah, dan yang paling sulit sebenarnya berkembang itu ketika pendidikan kritis itu ataupun tradisi kritis itu dengan kondisi negara yang anti demokrasi. Tahu bahwa hari ini orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, terhadap negara itu mengalami intimidasi, mengalami apa namanya semacam eh, apa kekerasan gitu kan. Nah, hari ini sangat penting untuk menjaga diri kita untuk tetap sadar gitu. Nah, sadar dalam hal ini ya banyak kali membaca buku, memperkuat literasi, kemudian berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang progresif gitu. Bahkan juga mendirikan komunitas-komunitas yang inklusif, yang aman bagi bagi orang-orang yang punya visi yang sama gitu. Nah ini hari ini penting sekali generasi ini tumbuh dan lahir dan tentu saja itu lahir dari iklim yang demokratis. Gitu. Nah iklim yang demokratis ini bisa dibangun di circle yang paling kecil, baik itu circle pertemanan dan semacam gitu. Dan itu yang harapannya ada di Bangka Belitung dan kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk juga Walhi sangat terbuka karena Walhi hari ini juga punya apa anak-anak muda ya punya volunteer, punya sahabat Walhi, punya Green Student Movement gitu. Bahkan juga banyak kawan juga menjadi apa namanya support system dari Walhi dan itu sangat penting bagi kita semua untuk memimpin perubahan sosial ini, perubahan apa namanya, perubahan cara pandang ekonomi, perubahan cara pandang politik, bahkan mengintervensi keputusan politik karena balik lagi hari ini yang memutuskan Bangka Belitung itu seperti apa itu hari ini para elit gitu dan kita tidak hanya menjadi penonton dan akhirnya kita hanya penerima dampak gitu tapi dengan generasi yang kritis kita harus mampu mengintervensi kebijakan tersebut dan juga melakukan penyadaran politik gitu karena itu penting bagi masa depan kita dan juga masa depan Bangka Belitung. Ini itu ya Karyati. Terima kasih buat diskusi hari ini. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya, Bang. Dan itu teman-teman, kita itu harus memperkuat literasi kita, membaca buku, dan juga kita harus berpikir kritis. Juga kita melakukan riset-riset, kolaborasi ke setiap komunitas, beberapa komunitas. Karena yang menentukan sekarangnya Bangka Belitung, menurut Bang Hafiz tadi, yaitu para elit ya teman-teman. Jadi kita harus menyadarkan diri kita untuk tetap berpikir kritis anak muda zaman sekarang gitu kan. Baik, terima kasih Bang Hafiz sekali lagi. Untuk Bang Septiar, adakah di situ Bang? Bang Septiar, Bang Septiar, Siap. ada Bang ya? Cuman gambarnya nggak Siap. muncul Terima Bang. kasih Karyati. Apakah suara saya kedengar jelas Karyati?
Untuk suara ada Bang, cuman gambarnya nggak Ada ada nggak? Bang. Ada nggak Karyati suara saya? Suaranya ada Bang, gambarnya nggak ada Bang. Halo Bang Septiar. Baik teman-teman, mohon maaf ya karena keterkendala sinyal dan koneksinya mungkin Bang Septiar keluar lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak kepada Bang Septiar. Kepada Bang Septia dan Bang Hafiz atas sharing yang sangat inspiratif malam ini, apalagi Bang Hafiz yang luar biasa ada informasi baru mengenai Bangka Belitung terutama teman-teman. Nah, dari diskusi yang telah kita ikuti bersama dapat kita simpulkan bahwa menjadi generasi literat bukan hanya tentang kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita bijak dalam menyaring berita agar terhindar dari hoax serta memiliki kepedulian nyata terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama yang terjadi saat ini. Kita itu kerusakan lingkungan kita itu dari kebijakan pemerintahnya ataupun dari kekuasaan elit ya teman-teman. Jadi kita harus sadar akan hal itu. Oke. Nah, semoga apa yang telah kita sampaikan oleh para narasumber malam ini dapat menambah wawasan, membuka pola pikir, dan tentunya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, cerdas, dan peduli ya teman-teman. Dan mungkin penyampaian terakhir dari Bang Septiar. Ini Bang, pertanyaan diskusi kita terakhir Bang ya. Mungkin untuk tanggapannya. Apa harapan Abang untuk generasi literat kita di masa depan Bang? Terima kasih Bang. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala mati lampu, jadi emang adalah sedikit sinyal. Jadi intinya adalah pesan saya buat generasi literat adalah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau ikut berkontribusi, menyumbang pikirannya, tenaganya untuk menuju lingkungan kita yang bersih dari sampah. Itu yang halnya sangat saya acung jempol buat generasi literat semuanya. Mari kita sama-sama kompak lagi, lebih kompak lagi untuk generasi kita agar sampah kita banyak yang tidak akan menjadi masalah ketika nanti banyak hujan turun lebat dan tidak banjir dan semacamnya. Itu yang harus saya ucapkan terima kasih. Yang kedua adalah saya juga terima kasih juga kepada generasi literat yang sudah banyak membantu kami ya buat mengedukasikan kepada masyarakat luas tentang bahayanya hoax, tentang bagaimana cara kita untuk menghindari hoax, bagaimana kita mengasih hoax, bagaimana cara cek fakta, bagaimana cara kita ngecek kebenarannya dan semacamnya. Karena emang saat ini lingkungan kita ada dua semuanya. Bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita dan lingkungan alam kita, seperti itu, lingkungan media sosial kita. Jadi memang saya ucapkan terima kasih kembali buat Abang Hafiz. Terima kasih Bang atas ilmunya malam ini. Saya juga sangat terinspirasi sekali dengan omongan Bang Adi, sangat luar biasa. Dan saya akan kembali bahwa baca buku itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi memang sebuah yang harus kita lakukan karena untuk menjawab tantangan zaman dan generasi emas menuju generasi emas 2045. Terima kasih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya sekali lagi ya Bang Septia dan Bang Hafiz atas sharing yang sangat inspiratif malam ini. Makasih banyak Bang untuk peluangan waktunya. Semoga diskusi malam ini kita menjadi penyemangat bagi para anak muda yang saat ini mungkin nonton live, baik yang secara langsung maupun nanti tayangan ulangnya. Terima kasih banyak Bang Hafiz, terima kasih banyak Bang Septiar. Semoga kita dapat bertemu lagi, berkolaborasi di lain waktu ya Bang ya. Jangan ini Bang, kita harus
terus berkolaborasi Bang. Menyebarkan informasi seperti ini penting banget ya Bang, terutama lingkungan dan keadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak Literasi Talk episode 7 dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dengan tema-tema literasi yang tak kalah menarik. Oke, saya Karyati selaku host, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sekali lagi Bang. Selamat malam. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Setia, Karyati. Makasih Bang Hafiz. Ya, Makasih Bang pamit Hafiz ya. ya. Ilmunya luar biasa banget Bang Hafiz. Luar biasa banget. Oke. Terima kasih Jadi, Bang. saya keluar dulu ya. Ya, terima kasih Bang.